Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Sastra Indonesia, ingin memaparkan materi dari mata kuliah psikolinguistik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok 1. Yang pertama, Adelia Aisyah Putri, yang kedua, Alika Putri Utami, yang ketiga, Ani Mulyani, dan yang keempat, Bintang Hendrawan Rahmanto. Materi yang akan dipaparkan dalam video ini adalah materi pertemuan 9 tentang pelaksanaan dan pemahaman tindak ujar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Hendrawan Rahmanto, nomor induk mahasiswa 191010700488, Prodi Sastra, mata kuliah Psikolinguistik. Dan lalu saya akan menyampaikan tentang materi mampu deskripsikan struktur batin dan struktur lahir. Berikut ini penjelasannya. Dalam Kamus Linguistik, tanda kurung 2008.2228, struktur lahir atau surface struktur dapat dibagi menjadi 3 definisi, yakni 1. Hubungan gramatikal antara kata-kata dalam frasa atau kalimat yang konkret. Misal meja kayu dan meja kantor mempunyai struktur lahir yang sama, yaitu N plus N, tetapi mempunyai struktur batin yang berlainan. 2. Urutan linier bunyi, kata, frasa, dan klausa yang memerincikan apa yang diujarkan. 3. Output dari transformasi dan menjadi input komponen fonologi. Masih dalam buku yang sama, struktur batin atau deep struktur, deep grammar, underlying struktur dibagi menjadi 2 definisi, yaitu 1. Output dari kaidah struktur frasa, transformasi, dan leksikon, dan input pada transformasi dan komponen semantik. 2. Struktur yang dianggap mendasari kalimat atau kelompok kata yang mengandung semua informasi yang diperlukan untuk interpretasi sintaksis dan semantis kalimat, dan yang tidak nyata secara langsung. Dari deret linier kalimat atau kelompok kata itu, misal meja kayu dan meja kantor mempunyai kesamaan dalam struktur lahir, maka berbeda dalam struktur batinnya. Yang pertama menyatakan asal, yang kedua berarti kepunyaan, untuk, dan sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 9.2 yaitu tentang preposisi. Preposisi ini membahas tentang unit-unit makna pada kalimat. Preposisi juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu argumen atau hal-hal yang dibicarakan, dan yang kedua adalah predikasi atau pernyataan yang dibuang mengenai argumen. Materi 9.3 yaitu tentang ambiguitas. Kalimat ambigu adalah kalimat yang memiliki makna lebih dari satu. Dari segi pemahaman, kalimat ambigu memerlukan waktu yang cukup lama untuk diproses. Hal ini dikarenakan terkaan si pendengar salah sehingga dimundur lagi untuk memproses ulang terkaannya. Selanjutnya adalah macam-macam ambigu. Yang pertama adalah ambigu leksikal. Ambigu leksikal adalah ambigu yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai di dalam kalimat. Yang kedua adalah ambigu gramatikal. Ambigu gramatikal adalah ambigu yang penyebabnya adalah bentuk struktur kalimat yang dipakai. 9.4 Ketaksaan dalam ujaran. Ujaran taksa adalah ujaran yang memiliki makna yang dapat disimpulkan macam-macam. Untuk penyebab ketaksaan dalam ujaran, yang pertama itu ada keharmonisan, yaitu kesamaan ciri fisik pada leksem. Misalkan ada kalimat, minggu lalu saya bertemu paus. Nah itu terjadi ketaksaan ya, karena belum jelas pausnya itu adalah seorang kepala gereja atau sejenis ikan yang besar. Nah untuk yang kedua ada kekurangan konteks. Ini berhubungan dengan keharmonisan, karena itu menunjukkan jika konteks yang ada dalam kalimat itu belum jelas atau kurang. Jadi jika konteksnya diperjelas, ketaksaan dapat diatasi. Misalnya kalimat pertama, minggu lalu ketika saya berkunjung ke Roma, saya bertemu paus. Nah itu jelas, maksudnya pausnya adalah seorang kepala gereja. Lalu kalimat yang kedua, minggu lalu ketika saya berlayar di samudera ini, saya bertemu paus. Nah itu juga menunjukkan kejelasan ya, jika paus yang dimaksud adalah sejenis ikan yang besar.
Nah, yang ketiga, ketidakcermatan gramatikal. Ini itu menyangkut tentang frasa, klausa, kalimat, ataupun wacana. Misalkan nih, ada lukisan Adi. Nah, lukisan Adi itu belum jelas ya, karena maksudnya itu bisa saja lukisan Adi, atau lukisan ini karya Adi, atau bahkan lukisan ini menampilkan wajah Adi. Nah, untuk yang terakhir atau yang keempat adalah ketidakadanya tanda baca. Nah, untuk yang ini itu hanya bisa terjadi di ragam tulisan ya, karena di ragam tulisan kan tidak ada intonasi yang dapat menjelaskan maksud ujaran itu. Misalkan nih contoh, buku sejarah baru. Itu terjadi ketaksaan ya, karena belum jelas maksudnya itu ada buku sejarah baru atau buku tentang sejarah baru. 9.5 strategi dalam memahami ujaran. Dalam memahami suatu ujaran, ada 3 faktor yang membantu manusia. Yang pertama itu faktor yang berkaitan dengan pengetahuan dunia. Sebagai anggota masyarakat, manusia sudah hidup bersama dengan alam semesta, alam sekitar. Nah, alam sekitar ini memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan di dunia. Yang kedua, juga dibantu oleh faktor-faktor sintaktik, seperti kalimat yang terdiri dari konstituen. Nah, konstituen ini juga memiliki struktur tertentu, yang mana strukturnya juga membantu kita dalam memahami ujaran. Untuk yang ketiga, orang juga memakai strategi semantik dalam memahami ujaran. Nah, strateginya itu yang pertama, gunakan nalar. Yang kedua, cari konstituen yang memenuhi syarat semantik itu. Yang ketiga, bila ada urutan nomina verba nomina, nomina pertama adalah pelaku perbuatan kecuali ada tanda yang mengingkarinya. Terus yang keempat, bila dalam wacana ada pronomina seperti mereka, kami, dia, itu kita mundur dan mencari antesiden untuk pronomina itu. Dan yang terakhir adalah biasanya informasi yang lama itu mendahului informasi yang baru. Selanjutnya, penyimpanan data ujar. Penyimpanan kata dapat dicontohkan dengan ditunjukkannya sebuah benda yang bisa dipakai untuk menulis dan dalam benda itu terdapat tinta yang kemudian meninggalkan bekas. Yang telah ditulisi, maka tanpa berpikir akan berujar kata pena. Dikatakan tanpa berpikir karena proses retrieval kata itu berjalan begitu cepat, seperti otomatis keluar begitu saja. Begitu pula jika manusia bertindak sebagai pendengar, dapat dipahaminya seolah-olah tanpa berpikir, padahal prosesnya sangatlah panjang dan kompleks. Proses memahami makna sebuah kata melalui beberapa proses, yaitu yang pertama, pendengar harus dapat terlebih dahulu menentukan apakah 4 bunyi yang didengar itu, misalnya kata pena, P-E-N-A adalah kata dalam bahasanya. Penentuan ini didasarkan pada kompetensi pendengar sebagai penutur bahasa Indonesia yang secara intuitif tahu bahwa urutan bunyi seperti itu memang mengikuti kaidah fonotatif bahasa atau tidak. Yang kedua, harus dikumpulkan fitur-fitur apa yang secara alami melekat pada benda itu, seperti bentuk fisiknya, ukurannya, fungsinya, warnanya, dan sebagainya. Pendengar memiliki gambaran mengenai objek di dunia ini. Yang ketiga, harus dibandingkan dengan benda-benda yang fitur-fiturnya tumpang tindih. Dengan fitur-fitur ini, misalnya pena dan pensil memiliki bentuk fisik yang sangat mirip dan fungsinya pun boleh dikatakan sama, yaitu untuk menulis. Namun ada fitur lain yang membuat kedua benda ini berbeda, yaitu yang satu mudah untuk dihapus sedangkan pena tidak mudah untuk dihapus. Yang keempat, harus dipilih antara beberapa benda-benda tersebut yang memiliki semua syarat. Selanjutnya, proses yang dilakukan adalah proses eliminasi benda-benda yang mirip bentuk dan fungsinya.
tetapi ternyata tidak sama dengan benda yang sudah didengar. Dari gambaran yang tadi saya paparkan, tampak bahwa proses untuk meretrieve atau retrieve sebuah kata baik sebagai pembicara maupun sebagai pendengar bukanlah hal yang sederhana. Yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana kata itu disimpan dalam benak manusia sehingga dapat ditemukan kata yang diperlukan. Faktor yang mempengaruhi akses terhadap kata pada dasarnya retrieval kata dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, frekuensi kata, yaitu semakin sering suatu kata dipakai, semakin cepat pula dapat dipanggilnya pada saat diperlukan. Yang faktor kedua adalah ketergambaran. Suatu kata yang dapat dengan mudah digambarkan atau dibayangkan akan lebih mudah dimengerti dan diingat. Seperti kata-kata konkret misalnya lebih mudah diingat daripada kata-kata abstrak. Faktor ketiga adalah keterkaitan semantik. Kata tertentu membawa keterkaitan makna yang lebih dekat kepada kata tertentu yang lain dan bukan kepada kata tertentu yang lainnya lagi. Kalau diberi kata besar, tidak mustahil pendengar dapat dengan cepat meretrieve kata kecil. Begitu pula kalau diberikan kata burung, mungkin saja akan cepat pendengar mengasosiasikannya dengan misalkan burung beo atau perkutut. Faktor keempat adalah kategori gramatikal. Ada kecenderungan bahwa kata disimpan berdasarkan kategori sintaksisnya. Hal ini terlihat dari kelirik lidah yang selalu terwujud dalam kategori sintaksis yang sama. Yang faktor kelima adalah faktor fonologi. Morfem yang bunyinya sama atau mirip disimpan pada tempat-tempat yang berdekatan.